Merasa nggak terima, ibu dan istri sendiri dituding wanita malam bahkan pelacur oleh istri sirinya. Seorang lelaki lebih memilih menghabisi dan akhirnya membagi-bagi wanita tersebut hingga akhirnya kelapanya pun dibuang. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Muara Karang, Jakarta Utara. Tepatnya terjadi di Muara Baru, Koja, Jakarta Utara. Ditemukan sesosok potongan di dekat SPBU pinggir Jalan Dermaga. Ada bungkusan karung yang mencurigakan, hingga salah satu warga tersebut membawa karung dan mencoba membukanya. Namun nampaknya bau menyengat tak kuat hingga akhirnya meminta bantuan kepada warga lainnya. Curiga terhadap karung tersebut hingga akhirnya mereka pun memilih melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang membuka karung tersebut berlapis-lapisan kain hingga akhirnya terdapat di dalamnya seorang jasad wanita tanpa kelapa. Jasad wanita tersebut terikat tangan dan tanpa busana. Jasad wanita yang ditemukan ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan otopsi korban. Dari hasil otopsi sendiri, korban mendapatkan penganiayaan, perkosaan hingga akhirnya korban pun dibelah-belah. Pihak kepolisian melakukan pencarian kepada kelapa korban di daerah sekitar, namun ternyata hasilnya nihil dan tak ditemukan. Terus menyelidiki kasus ini, pihak kepolisian pun menanyai warga sekitar, namun nampaknya tak ada yang mengenali jasad korban. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun menyelidiki CCTV setempat. Ada satu sisi yang menangkap dua lelaki membawa karung dengan gerobak. Di dalam CCTV tersebut karungnya mirip dengan karung yang ditemukan. Bahkan tak lama ada mobil bak dan karung tersebut langsung dibawa oleh mobil bak. Tak lama pihak kepolisian pun menyelidiki dua pria tersebut. Berkat kerja keras pihak kepolisian, satu pria bernama Fahmi Fauzan warga Penjaringan diamankan pihak kepolisian. Fahmi sendiri sudah menikah dengan dua anak, dikenal sebagai lelaki yang tak pernah bermasalah di lingkungannya, bekerja di penjagalan. Pihak polisian pun langsung mengamankan Fauzan di rumahnya sendiri. Saat itu Fauzan berontak, bahkan melakukan perlawanan hingga akhirnya didor pihak yang berwajib. Fauzan sendiri membantah dan terus mengelak. Namun setelah diperlihatkan CCTV bukti-bukti yang ada, Fauzan pun akhirnya mengakui. Bahkan Fauzan menyebutkan di mana dirinya menyimpan kelapa korban. Fauzan sendiri akhirnya menceritakan kronologis kejadian di awal dirinya menghabisi wanita tersebut. Korban sendiri bernama Sinta Handiana, janda dengan 4 orang anak. Saat itu dirinya menjadi janda karena sang suami sudah berpulang. Sinta dengan keempat orang anaknya tinggal di kontrakan Babakan, Curug, Banten. Sebelumnya bahkan Sinta sendiri adalah tetangga dari Fauzan dan tinggal di Koja. Ternyata Fauzan mengakui kalau dirinya pernah menikah siri dengan Sinta. Namun ternyata pernikahan sirinya sebentar, mereka berdua memutuskan berpisah. Sudah lama tak komunikasi lagi dengan Sinta, namun baru-baru ini Fauzan dengan Sinta berkomunikasi lagi dan chattingan. Hingga akhirnya di hari Minggu 27 Oktober 2024, Sinta pun menelpon Fauzan. Saat itu Sinta akan memesan ikan tuna kepada Fauzan dan keduanya janjian di Hotel Muara Karang. Keduanya bertemu di jam 5 sore, namun ternyata Fauzan tak membawa ikan tersebut. Pasangan ini pun bahkan bercengkrama. Pasangan ini pun bahkan melakukan hubungan suami istri di hotel tersebut. Tak lama keduanya pun pulang ke rumah masing-masing, namun Sinta masih tetap menginginkan ikan tuna. Hingga akhirnya Fauzan pun meminta Sinta untuk datang ke rumahnya mengambil ikan tersebut. Tak lama malam itu pun Sinta ke rumah Fauzan dengan menggunakan ojek. Saat di rumah Fauzan, Sinta pun diminta masuk oleh Fauzan, namun Sinta menolak. Sinta menyebutkan kalau masuk rumah tersebut takut ada si pelacur yang ternyata ditujukan untuk istri dari Fauzan. Saat itu pun Fauzan memberitahu Sinta kalau istri dan kedua anaknya memang tak ada di rumah dan nampaknya akan pulang malam hari. Sinta tak mau masuk, Sinta pun tetap ngotot, bahkan Sinta saat itu cekcok dengan Fauzan. Tak lama Sinta pun menyebutkan Fauzan anak seorang pelacur. Fauzan yang diam saat sang istri dihina, namun dirinya tak bisa diam saat tahu kalau ibunya dihina oleh Sinta, mantan istri sirinya. Fauzan yang geram karena ibunya dihina Sinta, Fauzan pun naik darah, langsung mencekram Sinta, membekap dan tak lama menyeret Sinta. Fauzan membawa senjata tajam, membagi-bagi Sinta, mengingat dirinya kerja di jagal hingga akhirnya mudah untuk seorang Fauzan. Tak lama bahkan dirinya membagi kelapa dan membuangnya. Fauzan sendiri memang dibantu salah satu lelaki, namun ternyata orang tersebut tak tahu di dalamnya seorang jasad. Yang Fauzan sebut saat itu kepada orang tersebut, dirinya akan mengantar ikan. Lelaki tersebut percaya saja karena memang tiap harinya dirinya bekerja untuk Fauzan.
Setelah membuang jasad dari Sinta, Fauzan pun pulang ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Kini saat Fauzan diamankan, ternyata saat dirinya dicek Fauzan pun menggunakan barang terlarang jenis sabu. Diamankan terkait permasalahan ini, Fauzan sendiri akan terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Sementara Fauzan sendiri mengaku dirinya menyesal. Fauzan meminta maaf kepada keluarga Sinta dan akan mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Keluarga Fauzan sendiri tak tahu kalau ternyata antara Fauzan dengan Sinta, mantan tetangganya dulu, memang ada hubungan. Dengan penuh kesedihan, keluarga Sinta pun memakamkan Sinta, mengungkapkan kalau ini tak pernah terduga siapapun. Sinta berpulang meninggalkan ibu dan keempat anak yang sudah tak berayah. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.